Nubuatan Perjanjian Lama tentang Mesias dan penggenapannya dalam Yesus. Perjanjian Lama berisi sejumlah besar nubuatan yang secara mendetail merujuk pada kedatangan Mesias, yang kemudian digenapi secara tepat dalam diri Yesus. Para ahli teologi berbeda pendapat tentang jumlah pasti nubuatan ini, namun beberapa kalangan memperkirakan lebih dari 400 referensi yang menunjuk pada sosok Kristus. Dalam video ini, akan dipaparkan beberapa nubuatan kunci dari Perjanjian Lama yang dianggap paling signifikan dan jelas mengenai kedatangan Mesias yang membuktikan keunikan dan kebenaran misi Yesus. Nubuatan pertama terdapat dalam Yesaya 7 ayat 14 yang mengacu pada seorang anak yang akan lahir dari seorang perawan dan akan diberi nama Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Ayat tersebut berbunyi, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Selanjutnya, dalam Yesaya 9 ayat 6, terdapat nubuatan yang lebih mendalam tentang sosok Mesias. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai." Mika 5 ayat 2 kemudian dengan tepat meramalkan lokasi kelahiran Yesus. "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Pada masa itu, terdapat dua kota bernama Betlehem. Namun nubuatan Mika secara spesifik merujuk pada Betlehem Efrata di wilayah Yehuda. Sebuah detail penting yang menunjukkan ketelitian pewahyuan ilahi dalam menentukan tempat kelahiran Mesias. Zaharia 9 ayat 9 memberikan nubuatan yang mencengangkan tentang kedatangan Mesias, dengan secara khusus menggambarkan seorang raja yang akan memasuki Yerusalem dengan rendah hati, menunggangi seekor keledai muda. Suatu gambaran yang jauh dari konsep raja yang angkuh dan berkuasa. Peristiwa ini terjadi persis sebagaimana dinubuatkan pada apa yang kini dikenal sebagai Minggu Palma, ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai, tepat pada hari Minggu sebelum penyalibannya. Sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 12 ayat 14 hingga 15. Salah satu nubuatan yang paling mendetail adalah tentang pakaian Yesus yang akan dibagi-bagikan melalui undian. Sebuah permainan untung-untungan yang umum dilakukan pada masa itu. Mazmur 22 ayat 16 hingga 18 secara mengejutkan memberikan gambaran yang tepat tentang peristiwa ini. "Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Keunikan nubuatan ini terbukti nyata ketika Injil Matius 27 ayat 35 mencatat peristiwa yang persis sama. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Nubuatan paling mendalam tentang penderitaan Mesias terdapat dalam Yesaya 53, pasal yang kerap disebut sebagai Injil dalam Perjanjian Lama. Ayat-ayat ini menggambarkan seorang hamba yang akan dihina dan ditolak oleh manusia, yang secara ajaib akan menanggung penderitaan untuk kepentingan orang lain. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 3 hingga 7. Kebenaran nubuatan-nubuatan ini terlihat dengan sangat nyata dalam peristiwa penyaliban,
termasuk pengkhianatan yang telah dinubuatkan sebelumnya. Mazmur 41 ayat 9 dengan tepat meramalkan, bahkan sahabat karibku yang kupercaya yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Suatu gambaran mendalam tentang pengkhianatan yang akan datang. Kisah pengkhianatan Yesus oleh Yudas Iskariot, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 13 ayat 21 hingga 27, menunjukkan kegenapan nubuatan tersebut dengan cara yang mengharukan. Dalam momen yang penuh ketegangan, Yesus dengan jelas mengetahui akan pengkhianatan yang akan terjadi. Dengan penuh kesedihan, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Keterkejutan dan kebingungan merayap di antara para murid. Mereka saling memandang dengan ragu-ragu, tidak mengerti siapa yang dimaksud. Saat itu, murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya, dan melalui isyarat Simon Petrus, dia bertanya, "Tuhan, siapakah itu?" Yesus menjawab dengan penuh makna, menunjuk Yudas, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti." Sesudah memberikan roti yang dicelupkan kepada Yudas, Alkitab mencatat bahwa ia kerasukan iblis, dan Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yohanes 13 ayat 21 hingga 27. Menggenapi ratusan nubuatan dalam Perjanjian Lama bukanlah sebuah kebetulan. Jika hanya satu atau dua nubuatan terpenuhi, mungkin dapat dianggap sebagai kebetulan belaka. Namun, kenyataan bahwa Yesus secara tepat dan menyeluruh memenuhi sedemikian banyak ramalan yang berbeda, membuat kemungkinan kebetulan menjadi praktis mustahil. Setiap nubuatan yang digenapi oleh Yesus, mulai dari tempat kelahiran, cara hidup, penderitaan, pengkhianatan, sampai kematian dan kebangkitannya, menunjukkan sebuah rencana ilahi yang tersusun dengan presisi yang menakjubkan. Tidak ada seorang pun dalam sejarah manusia yang pernah mampu menggenapi begitu banyak nubuatan dengan tingkat ketelitian seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, penggenapan nubuatan-nubuatan ini bukan sekadar bukti historis, melainkan sebuah kesaksian yang kuat tentang identitas Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Dia bukan sekadar seorang guru atau nabi, melainkan sang penebus yang telah dinubuatkan sepanjang sejarah. Kebangkitannya dari antara orang mati menjadi puncak dan pembuktian final atas misinya, mengukuhkan bahwa dialah sungguh-sungguh anak Allah yang telah dijanjikan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia.